Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah percobaan tutorial kedua. Tadi udah pertama udah 30 menit, tapi sayangnya salah semua. Jadi salah 30 menit, jadi error dihapus. Nah, ini mulai coba lagi nih. Habis maghrib sekitar jam 7 tanggal 26 Desember 2020. Nah, gua akan ngasih lihat nih buatan program jasa parkir. Ini soalnya nih buat kode program dengan output di bawah ini menggunakan case of dikombinasikan dengan if dan else bobot nilai 40%. Baca itu, sorry. Jadi nanti intinya kita bikin inputan nih, inputan nama lengkap, jenis kendaraan, plat nomor, jam masuk, jam, total jam itu di step pertama. Nah, kita bikin inputan ini di step pertama. Step kedua, kita bikin kategori yang kayak gini nih, kita tulis bikin begini sama inputannya nih. Titik dua ini kan yang di garis hitam nih inputan. Kita buat ini step 2. Step 3 nih, kita tampilin yang bagian ini tiga jenis ini nih. Nama, nomor, jenis. Nama Joko, tapi ini nggak ditulis sendiri, tapi nanti ngambil hasil dari yang kita tulisin di sini. Ini inputan nih. Ini kan bukan inputan. Jadi kita tampilin yang tadi inputan, tampilin di sini. Semuanya nomor kendaraan di input dari sini, tampilin di sini, jenis inputnya di sini. Mana jenis input di sini, tampilinnya di sini. Nanti kita tulis itu step ke-3. Step keempat. Nah, ini yang harus bayar berapa? Nah, yang harus bayar berapa ini harganya. Harganya itu tarif tambah total jam kurang 1 kali 1000. Nah, misalnya di sini diinputin 5 jam. 5 di total jam nih kan. Total jam 5 jam dikurang 1 berarti 4. 4 jam dikali 1000, 4000. Tarifnya berarti kategori A, bentar nih. Kategori A itu 1 sampai 5 jam. Jadi harganya itu tarif total ini semuanya ini jadi 4000. 4000 tarifnya berarti harusnya biar 9000 tarifnya adalah 5000. Coba kita bikin aja di sini tadi harga sama dengan tarif di apa ditambah dalam kurung dulu total jam dikurang 1, total jam kurang 1 dikali 1000. Ini yang kategori A. Nah, ya begini. Jadi yang kategori A 1 sampai 5 jam, jadi per jamnya itu dihitungnya 1000. Nah, tarifnya ini. Ini kan tadi yang diketahui total sama dengan 9000. 9000 dari mana? Dari sini. Anda harus bayar 9000. Nah, jenis kendaraannya mobil. Oke, jenis kendaraannya nih mobil tadi kan. Masukin jenisnya mobil. Terus apa lagi? Kalau kategori A 1 sampai 5 jam itu bayarnya 1000. Jadi itu 9000. Total jamnya tadi total jam sama dengan 5 dari mana? Ya, dia masuk jam 11 keluar jam 4 sore. 11 sore keluar jam 16 berarti dia 5 jam. Dia ada 5 jam. Jadi kalau misalnya total jam 5 dikurang 1 4 dikali 1000 4000 tarifnya 4000 harganya nih. Bukan totalnya harga. Total harganya 9000. Jadi ini kan 9000 harganya, jadi tulis di bawahnya gimana nih. Harga 9000 sama dengan tarif tambah ini tarifnya 5 kurang 1 ini total jamnya 5 dikurang 1 jadi 4 kali 1000 4000 tambah berapa bisa jadi 9000 berarti tambah goceng berarti tarif mobil itu 5000. Nah, oke. T mobil. Kalau motornya berapa? Motornya nanti bebas begitu.
boleh dicatat dulu tadi, bisa di pause videonya. Nah sekarang kita langsung masuk ke power. Itu tadi mana di sini 9. Nanti kalau misalnya bayarnya pakai uang 10.000, berarti 10.000 ini dikurang 9.000, hasilnya adalah kembaliannya, gitu. Gitu aja nih. Nanti terakhir, wah kehapus nih yang plan. Nah, pilih kategori. Step kedua, tarif pakai ulangan F. Pilih kategorinya. Nanti yang nentuin ininya nih. Pilih kategorinya ini. Pokoknya gitu, nanti kita lihat sama bikin logik kembalian uang tadi. Dijelasin, langsung aja kita ke Free Pascal-nya. Nanti kalau misalnya dibuka, downloadnya udah ada di video sebelumnya, video yang pertama. Udah ada tuh. Wah lama, kenapa nih? Harus di enter dulu tadi. Nah biasanya kalau misalnya baru diinstal, kalau mau lihat installnya, lihat di video sebelumnya ada Free Pascal mengenai variabel dan lain-lain tipe data tuh dari awal tuh sebelum download. Ini udah di download, jadi Free Pascal lebih enak, tulis aja new from template. Kalau gue yang itu program, pilih nama programnya, oke, nama programnya apa, parkir. Ini harus beda-beda ya. Kalau teman-teman kelas gua beda-beda biar nggak ketahuan nyonteknya. Usersnya nggak terlalu kelihatan, usersnya itu CRT. Nah di otomatis bikinin tuh program parkir users CRT, di bawahnya nanti kita buat variabel, isinya nanti belakangan. Nah kita mulai setelah begin, kita tulis, kita mulai dulu CS clear CLR SCR clear screen. Oke, fungsinya apa, misalnya dihapus dulu deh. Compile, bikin nama programnya parkir. Oke, parkir beda-beda boleh, program parkir beda-beda, atau tugas nomor 1 kan ini, atau apa beda-beda, harus beda-beda biar nggak ketahuan nyonteknya. Wah gagal ternyata, kita lihat gagal di 6,16 nya di mana, ini dia 6 begin end. Oh di var-nya berarti kita gak pakai titik koma kan, berarti var-nya kita hapus. Kita compile lagi, sukses. Ini nggak ada clear screen-nya, kita run. Oke ada berantakan. Kalau misalnya kita clear screen, clear SCR, kita lihat, kita langsung run aja. Oh masih ada, karena dia langsung keluar sendiri karena nggak ditulis read learn sebelum n. Pokoknya nanti dia di sebelum n yang huruf kapital titik ini tulis read learn, supaya nanti kayak gini nih, setelah di run dia berhenti dulu. Ini kalau clear screen jadi hitam semua, tapi kalau nggak ada clear screen keluar lagi, sorry gue salah pencet. Nih kalau dihapus clear screen-nya, di run, nah dia jadi ada tulisan gazebo. Bikin lama aja deh, clear screen. Oke, yang pertama nanti kita bakal tulis variabel di sini, tapi kita hapus dulu, kita mulainya nanti aja. Variabelnya itu di sini, variabelnya tulis di sini, tapi lewatin aja dulu. Kita begin, kita buat pertama ininya mana, selamat datang di program jasa parkir, pakai tulis aja right learn. Kenapa jauh? Nah salah tulis nih gua tadi, Control delete atau delete satu-satu, cari aja sendiri cara itu gimana. Right learn, ini maksudnya kita bakal nulisin apa. Kalau misalnya kita bakal nulis string kayak gini, harus pakai di antara 2 kutip ya. Selamat datang di program jasa parkir, tulisannya bisa dibenerin sendiri ya. Terus udah, nanti bakal muncul kayak begini, program jasa parkir. Di bawahnya sama dengan lagi, berarti di bawahnya ditulis right learn lagi,
dalam kurung di antara kutip 1 tulis sama dengan yang panjang sampai stop begitu. Oke, right line ini maksudnya kita compile dulu, lihat ada yang salah nggak. Oke, sukses, press any key, tombol mana aja pencet, kita run. Nah, kita tulis tadi sama dengan muncul. Oke, di sini kita lupa bikin sama dengan lagi. Nah, diseimbangin aja. Ini panjanginnya seimbangin. Oke deh. Enter, terus kita masuk bikin ini. Inputan ini, nah kan input ya, kita bikin inputan. Cara bikinnya gimana? Gampang aja, tinggal tulis write dalam kurung tutup kurung, nggak usah pakai line, write aja. Kenapa? Nanti dicoba sendiri deh. Bisa contohnya, coba pakai write line sama enggak, nanti liatin aja dulu. Tulis di sini tadi, masukkan nama lengkap Anda. Masukkan nama lengkap Anda, titik 2, spasi, titik koma di akhir setelah tutup kurung. Terus di sini baru tulis read learn. Nah, di sini nama ini kita bakalan masukkan variabel nama. Nah, di sini kan udah variabel nama, di sini kita belum tulis. Berarti kita tulis dulu var nama. Titik 2, tipe datanya apa? Karena nama pasti huruf berarti dia tipenya string. Titik koma. Oke. Nah, nanti apa yang kita masukin di sini nanti kita bakal input, tulisin, bakal masuk ke variabel ini. Udah write, terus write lagi, masukkan apa kedua? Nih, input jenis kendaraan. Input di antara dua kutip, jangan lupa jenis kendaraan. Kita bikin kurung siku, dalam kurung siku kita tulis contohnya motor atau mobil. Oke, titik 2, spasi, titik koma di paling belakang, baru tulis read learn supaya dibaca jadi variabel. Read learn, sorry nggak usah pakai kutip 2 karena isinya nanti variabel jenis. Oke, kita bikin variabel lagi di atasnya, di setelah nama kita kasih koma. Jenis. Nah, harus dideklarasiin variabelnya di atas baru dipakai di sini buat masukin nilai yang kita masukkan ke variabel ini, gitu. Oke, right. Tuk. Apalagi terus plat nomor. Input plat nomor. Titik 2, titik koma. Oh sorry, di belakangnya read learn dulu, baru di dalam kurung gitu. Isinya adalah plat. Ini variabel lagi, berarti kita buat lagi di atasnya. Plat. Oke, begitu. Terus apalagi? Write lagi. Input apalagi tadi? Masuk ke jam masuk. Jam masuk ke parkiran. Jam berapa dia masuk? Titik 2. Nanti kita itu sendiri, titik koma, read learn, di input. Kita tulis saja masuk MSK, variabel MSK. Nah, kita bikin karena masuk ini nanti kita masukinnya angka kan, jam misalnya jam 1, jam 2, jam 3 angka. Berarti dia kalau angka tipe datanya itu string. Oke, jangan lupa tipe datanya string. Masuk. Nanti kita kalau masuk habis itu kita bikin keluar. Berarti kita sekalian aja bikin variabel keluar. Titik 2 karena keluarnya jam berapa? Jam itu angka, kita bikin integer. Tipe datanya integer karena integer itu angka. Udah masuk nih, kita udah deklarasikan di sini. Nanti nilai yang kita input bakal masuk ke variabel MSK di sini, di read line ini. Terus write lagi yang jam keluar dari parkiran. Titik 2 spasi titik koma read line
keluar tadi kita udah deklarasikan variabel call. Nanti kita inputin bakal masuk ke variabel call ini nilainya. Oke, udah. Kita lihat. Udah semua. Total jamnya juga inputan. Di sini disuruh input, ya udah kita bikin inputan. Right lagi. Oke, ikutin aja ya, karena lagi azan gue mau jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Total. Total jam ini berapa lama di jam ini dia? Total jam titik 2 Ridwan. Kita bakal total jam, kita singkat aja T jam. Itu maksudnya total jam, karena nggak boleh spasi ya kalau variabel. Jadi spasinya itu biar misahinnya kita pisahin dengan huruf besar kapital. Itu harus diperhatikan. Jadi nanti deklarasinya nggak boleh pakai T jam, ini kan kecil semua, berarti harus tulisnya gini, T total jam gitu. Di sini Ridwan. Oh udah, sorry, kan gue tulis lagi. Oke, udah, berarti nyampe sini aja. Lagi azan bro. La haula wala quwata illa billah. Sabar, lagi azan. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini tadi kita buat ini namanya step 1. Ini kita bikin apa namanya, komentar. Dan oke, habis baca doa azan tadi berhenti, makanya ini kalau misalnya apa namanya, garis miring 2 kali ini komentar itu buat biar kita ingat. Ini gue mau kasih tahu aja, ini step 1. Oke, step 1. Jadi tadi udah return di jamnya masuk ke total jam. Di sini kita belum buat, lupa kan tadi T jam. Deklarasiin dulu di sini. Terus nanti nilai yang kita inputin di sini bakal masuk ke sini. Oke, right line ini nanti biar ada spasi. Nah, kita lihat aja dulu ya. Kita compile dulu. Wah, fail. 31 guys, 31. Oh, mana nih kok fail? Oh, di sini. Ini kalau misalnya di sini kelihatan aman, berarti nih sebelumnya dilihat nggak ada titik koma tuh. Compile, bismillahirrahmanirrahim, sukses. Kalau di run, nah inputan kan kita masukin nama Anda, Saugi, jenis kendaraan, bismillah, ya Allah, supaya bisa cepat di mobil. Input plat B 091 RF. Jam masuk ke parkiran jam 4, keluarnya jam 6, berarti berapa jam? 2 jam total jamnya. Oke, begitu. Ini namanya inputan karena kita ketik sendiri pakai keyboard. Oke, itu di step pertama. Sekarang masuk ke step kedua, itu harusnya kita masuknya ke sini buat kategori. Coba kita lihat di sini step kedua, tulis kategori jam dan input kategori. Oke.
Ini terlalu jauh, hapus dulu. Udah. Right, tadi kita udah tulis ininya dengan pilih kategori jam, tulis lagi right dan kategori jam. Ini di blok aja, diklik di blok, edit, copy, di bawahnya edit, paste. Kalau nggak bisa tulis aja sendiri biar cepat. Kategori jamnya itu kita tulis lagi right kategori A itu 1 sampai 5 jam. Nggak usah pakai spasi harusnya. Tuh, 1 sampai 5 jam. Panasin mobil berisik banget nih. Right line lagi tulis kategori B. Ini kita buat contohnya nih yang kayak gini nih. Biar nampilin kayak gini, 3 ini ABC, kita tulisnya gini. 6 sampai 10 jam. Oke, di sini lagi right line C sama dengan 11 sampai 24 jam. Oke, nah habis itu kita bikin ini kan right doang. Buat nampilin, kita bikin sekarang inputnya. Kategori, dia memasukkan input. Nah, ini kan kategorinya di atas, kita nginputinnya di bawah. Berarti di sini baru kita tulis right dan inputkan kategori titik 2. Oke. Sorry, titik 2 sama di sini baru read learn, kategorinya masuk ke variabel kategori. Variabelnya belum ada. Ini kalau misalnya dia satu doang nih, satu huruf aja bakal diinputin, kan pasti bakal input satu huruf A, B atau enggak C. Berarti di kita variabel deklarasiin tipe datanya itu, bentar, tadi variabel kategori kita deklarasiin, karena dia bakalan satu kita masukin tipe datanya itu char. Oke, nah udah return kategori tadi kita udah deklarasiin di atas. Nanti yang apa kita inputin bakal masuk sini. Oke, kita compile, kita lihat di contohnya, kita lihat ya. Run, nama salah, sorry. Kenapa gagal? Karena nama lengkap string, ini string, ini string, nah ini integer, berarti harus angka yang dimasukin. Input kan kategori. Tadi kalau misalnya di sini right, dia harusnya di samping kan. Kalau right len, inputannya di bawah. Nah, gitu. Udah, itu step kedua. Sekarang kita masuk step ketiga. Step 3. Tulis ini step 3. Ini nggak usah diikutin ya. Nggak usah ditulis step 3-nya, nanti ketakut ketahuan nyontek sama dosen. Bukan takut ketahuan sih, tapi lu bisa ATM lah. Kalau misalnya jangan ngikutin 100%. Kalau misalnya nyerahin ngikutin 100%, tapi kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya itu coba-coba sendiri, ya pakai metode ATM, amati tiru modif. Nah, step 3, tampilkan data pengguna yang kita input. Nah, kita input, kita tampilin ini nih, nama Joko, kendaraan ini, jenis kendaraan mobil. Ini kan Joko ini input dari sini, di input, mobil di input, plat di input. Ini kita nggak input tapi kita nampilin dari variabelnya, nilai dari dalam variabel, dari dalam variabel ini. Nama, gimana caranya? Gampang.
write learn nggak usah pakai titik koma karena bentar gini nih, nama kita bakal nulisnya begini, nama titik 2, berarti kita bakal tulis string dulu di dalamnya, diapit kutip 2, nama apa tadi, nama doang ya, nama titik 2 spasi koma setelah kutipnya koma, terus nilai yang dia nama tadi yang kita inputin di atas, nama. Oke, hapus itu koma. Nah, lihat tadi kan kita nama titik 2 nama ya, kita lihat di sini setelah dijalankan nama Xiaogi, asal nama kan tadi nama titik 2 koma namanya udah diambil nilai dari yang diinputin tadi gitu. Terus write lan tulis lagi setelahnya itu, habis nama nomor iklan tadi, readline nomor plat nomor apa dulu sih tadi pertama, nomor kendaraan kan, plat nomor titik 2 sama plat nomornya itu koma plat, variabel plat. Dari mana variabel plat? Dari sini. Oke, titik koma, enter, write len, habis itu jenis kendaraan titik 2 spasi setelah kutipnya koma jenis. Nah, udah nanti bakal muncul kayak gini. Di sini sebelum step 3 tuh kita tulis write len titik koma supaya nanti agak berjarak, dia ada kayak spasi. Terus tulis lagi write len antara titik 2 sama dengan, karena sebelum nama ini ada itu tuh, ada pembatas titik koma, terus di bawahnya lagi write len sama dengan titik koma. Oke, di sini baru write len, ini supaya rapih aja nanti pas tampilannya. Udah nih, kita udah nampilin ini. Sekarang yang ke step keempat, udah mulai lumayan kita memakai logic, harus serius di sini nih. Ini kan yang harus dibayar 9.000. Tadi kita ngitungnya, perhitungannya kita tadi nih. Oke, kalau misalnya itu lihat ke awal aja. Nah, step 4 kita pakai logic if jenis, misalnya yang kita masukin tadi apa jenis kendaraannya yang kita inputin, misalnya mobil kutip 2 nih, dan X di antara kutip 1. Karena apa? Kalau misalnya yang kita ketikin itu mobil, string kan, huruf semua. Dan kemudian kita pakai begin. Tadi gua salahnya di sini 30 menit yang dihapus, gua salahnya nggak pakai begin. Bikin tarif. Kita bikin tarifnya, misalnya mobil itu tarifnya tadi berapa? titik 2 sama dengan, berarti nilai dari variabel tarif ini adalah goceng 5.000. Oke, pakai titik koma nggak ya tadi ya, lupa gua, semoga pakai dah, pakai kayaknya. Bikin udah, bentar gua cek dulu. Iya pakai titik koma, betul. Setelah begin tulis n, gak usah pakai titik koma. Nah, itu tadi kalau kita masukin mobil. Nah, kan ini kita ada variabel tarif di atas, kita belum kita deklarasiin, kita deklarasiin dulu.
karena tarif itu 5.000 itu adalah angka, berarti kita masukinnya tarif itu tipenya itu integer, tipe datanya. Habis T jam kita kasih koma, kita tulis tarif begitu bro. Oke, habis itu setelah N kita bikin else if else, kan jika jenis itu nilai yang tadi kita input. Yang kita input, misalnya kita input mobil, kemudian begin, mulailah tarif, nilai tarifnya adalah 5.000. Else if atau jika jenisnya itu sama dengan atau serupa, jenis yang kita inputan serupa dengan tulisan motor, tulisan ini, string motor ini yang kita masukkan, then kita pakai begin lagi, begin tarifnya itu titik 2 sama dengan nilai tarifnya adalah 3.000. Misalnya mobil 5.000, motor 3.000, tapi lu bedain 2.000 kayak atau 1.000 kayak atau 4.000 kayak begitu. Tarif terus N. Nah, else maksudnya else itu misalnya yang dimasukkan itu selain kata mobil sama motor, selain itu misalnya ASDF atau beca kayak. Kalau else begin, mulai, terus kita tulis aja write learn, isinya adalah ini write learn, isinya itu jenis kendaraan tidak tersedia. Oke, lu bisa kata-katanya bisa dibedain, boleh, nggak apa-apa. Oke, kita tulis, coba kita N besar dulu, sukses gak nih? Gue masih coba-coba N. Nah, kita baru terakhir setelah else begin, N besarnya ini nanti maksudnya kalau misalnya jenis kendaraan tidak tersedia udah tampil, dia bakal otomatis keluar. Kita tulis read learn dulu supaya supaya dia bakal berhenti dulu pas di itu jalanin. Compile fail, rupanya fail di 53 read learn N. Write learn begin else. Oh, ternyata nggak ini nih dia nih, nggak bisa compile-nya. Oke, fail di 54. 54 kita lihat di sini, cari 54. Oh iya, nggak bisa pakai N. Oke, berarti kita hapus aja. Berarti kalau misalnya nggak ada, dan ke sini aja. Kita coba compile, sukses, kita run. Kalau program gitu pasti banyak errornya. Xiaogi, jenis mobil, plat, asal, jam masuk parkiran 4, keluar jam 5, berarti kita berada dalam 1 jam. Oke, pilih kategori 1 jam, itu berarti kategorinya A, nama Xiaogi, plat nomor ASD, jenis kendaraan mobil. Oke, tarifnya kita belum write learn sih, jadi nggak muncul apa-apa lagi. Coba kita lihat nih, tarif if yang kita masukin mobil, kita lihat tarifnya berapa. Write learn gak usah pakai kutip 2 karena kita tulis variabel tarif, nilai tarifnya berapa. Nah, kalau misalnya ini kita write learn tarif. Oke, kita keluarkan outputnya tadi. Compile, pencet compile, sukses, run. Xiaogi mobil, misalnya mobil, asal kategorinya asal 5.000 karena ininya mobil.
Coba kita ganti itunya motor. Run. Run Xiaogi. Kenapa bunyi tadi nih? Xiaogi motor. Kita coba motor. Platnya asal, jam masuk 3, 4, total jam 1, kategori A. Ini motor, if jika jenisnya motor, kan ini tadi retailnya jenis ya, jenisnya motor, tulisan motor, berarti tarifnya 3.000 gitu. Oke, kalau misalnya itu ikutin aja dulu step 4, udah tulis aja dulu. Sebelum ditulis coba pause aja, gak apa-apa, tulis. Oke, kalau di pause sudah ditulis selesai, ininya kita hapus aja nih yang right line-nya nih, dihapus, delete, dihapus. Ini juga di yang mana nih, ini dihapus. Oke, itu step keempat. Step kelima, pilih kategori apa yang diinput pada step kedua dan buat logic total pembayaran dengan case, dengan logic case. Nah, kan gini nih. Nah, ini agak sedikit tricky. Jadi, bentar. Kan tadi kalau kategorinya A, ini dikali 1000. Kalau kategorinya B kali 2000, total harganya nih dikalikan 2000. Kalau misalnya C, harganya itu nanti semuanya ini dikalikan 3000. Dibuatnya pakai logic case. Bentar. Jadi logiknya gini. Case, misalnya variabel kategori, oke, dari off. Nah, tadi kan kategori kita masukin di sini. Readline mana? Kategori. Ini readline kategori ya. Huruf kita masukin A atau enggak, atau B atau C. Kategori nanti disimpan di sini, nilainya A, B atau C. Misalnya kategorinya itu huruf A, yang kita masukin itu huruf A, string A di antara kutip dua ya. Maka harganya itu nih, variabel harga, nilai variabel harga adalah titik 2 sama dengan nilainya itu tarif. Ini kayak tadi, tarif kurang total ditambah total jam dalam kurung total jam kurang 1 tambah dalam kurung total jam kurang 1 dikali 1000. Oke, mana tadi ini? Nah kan, dikali 1000. Kalau misalnya kategori A dikali 1000. Oke, titik koma akhirnya. Kalau misalnya kategorinya itu B, titik 2, maka variabel harga titik 2 sama dengan variabel tarif tambah salah pencet lagi, T jam kurang 1 kali, kalau B kali 2000 kali itunya pakai bintang ya, bukan pakai X. Kalau misalnya kategorinya yang dimasukin itu C kapital, bukan C kecil, C kapital yang besar pakai caps lock, maka harganya itu nilai harganya tarif ditambah total jam kurang 1. Kalau misalnya pusing ikutin aja 3000. Oke, ikutin aja tulisannya. Nah, variabel harga ini kita belum deklarasiin di atas. Kan kalau tarif udah. Harga itu hasilnya kalau misalnya penjumlahan kan pasti angka semua, nggak mungkin ada huruf ditambah huruf kan. Hasilnya berapa? Berarti harga itu nilainya adalah string. Kita ke atas lagi, ke paling atas
nih, karena tadi udah tarif, setelah tarif kita kasih koma, kita deklarasiin variabel harga paling bawah. Udah begini. Kalau udah, baru kita kasih di sini di bawahnya itu tulisan N buat ngeberhentiin case ini. Oke, berarti case ini udah sampai sini saja. Nah, tadi baru kita munculin. Setelah itu kita munculin yang Anda harus bayar adalah harga ini, nanti tampilin. Oke, berarti itu di step berapa? Udah, lanjutkan pembayaran dengan case. Oke, masih kelima. Oke, setelah ini, setelah apa yang dia masukin, maka Anda harus bayar berapa? Tulis kayak gini. Yang Anda harus bayar adalah 9.000 kan. Kita bikin outputnya dulu. Write-len sama dengan tutup. Oke, write-len itu yang sama dengan itu cuma ini doang ya, penghias. Oh, di sini sorry pakai write. Nggak usah. Betul. Ini tadi apa tulisannya lupa. Yang harus Anda bayar. Titik 2 spasi koma. Sekarang di sini kita masukin variabel harga. Nah, ini berapa jam nih masuk kategori yang mana? Oke, write-len dan taruh kutip 1, tulis sama dengan sesuai sama di sini, titik koma, sesuaiin. Ini juga sesuaiin. Oke, gitu. Berapa nih? Jadi Anda harus bayar berapa? Oke, setelah itu tulis lagi biar rapi. Oke, right. Sorry, bukan pakai tapi pakai titik koma, write-len titik koma. Siap. Setelah itu, uang yang Anda masukkan, inputan nih, kita nggak masukin berapa? 10.000. Nah, nanti kita bikin inputan ini, terus kita bikin output kembalian, kita bikin logiknya. Misalnya masukin 10.000, yang harus dibayar 9.000, berarti kembaliannya kan 1.000 kan. Kita bikin logiknya dulu, kita bikin ini dulu, uang yang Anda masukkan. Write-len uang yang Anda masukkan, titik 2 spasi titik 2 nggak usah pakai koma, titik koma, setelah tutup kurung, terus read, bukan read-len ya, uang yang Anda masukkan, betul, read-len. Ini apa? Uang bayar. Nah, dia bayar berapa uangnya nih? Kita masukin inputan ini ke dalam variabel uang bayar nilainya. Nah, kita belum ada, karena belum deklarasiin, kita deklarasiin dulu di sini. Ini kalau variabel ini namanya boleh beda-beda asal asal kalau misalnya ini diubah harga jadi nggak pakai A, jadi semua yang tadi variabel harganya ditulis harus sama kayak gini semua gitu. Nah, udah. Tadi karena itu uang bayarnya angka, berarti integer kan, kalau uang angka. Uang bayar. Oke, kita udah deklarasiin di atas, berarti kita bisa pakai di sini deh nilai yang nanti diinputin masuk ke sini. Oke, kita tulis write-len sama dengan buat pembatas yang Anda bayar tadi segini nih, misalnya berapa, terus lagi write-len, nggak usah deh. Nah, kita bikin logiknya di sini. Kita bikin nilai dari variabel kembalian
adalah sama dengan titik 2 sama dengan nilai dari kembalian itu uang bayar. Tadi dia bayarnya pakai uang berapa? Dikurang uang dikurang harga, dikurang harga di sini. Dikurang harga kembaliannya itu berarti habis itu kita cetak right len kembalian Anda adalah titik 2 sama dengan titik 2 aja, sorry, gue udah mulai linglung nih, emang agak bikin pusing nih. Kembalian, oke, right len kembalian dari sini, kembaliannya itu uang bayar. Nah, tadi 10.000, harganya 9.000, 10.000 dikurang 9.000 adalah 1.000. Oke, right len udah selesai. Oh sorry, di sini ada tulisan loading. Oke, berarti ini kita hapus, nggak usah dihapus, berarti kita kita ini aja, di sininya kita hapus, kita tulis di tengah-tengahnya loading, spasi, di sebelum L nya juga kasih spasi ya, rapi. Loading. Oke, compile, apakah ada yang error? Bismillah, to compile fail. Di line 61 kita lihat 61. Waduh, apa nih yang salah, kan bingung. Harga written harusnya right len. Compile, salah lagi, 68 not found kembalian. Oh iya, sorry, ini 68 kan kita deklarasiin nih, 68 kan di kembalian nih, 68 kan tuh di bawah sini 68. Kembalian ini dia nggak diketahui karena belum dideklarasiin di variabel bagian atas. Kembalian kan itu uang ya, kembaliannya kan pasti uang itu angka, berarti di integer tipe datanya. Kembalian, oke deh, compile sukses. Oke, bismillah, kita jalankan, run. Pak, masukkan nama lengkap Anda, Syaugi. Kategori mobil, ini case sensitif ya, karena tadi kita jenisnya titiknya sama dengan jenis sama dengan di antara kutip kita mobil tulisannya kecil, berarti di sini harus kecil. Plat nomor B091 RF. Masuk parkiran jam 3, keluar jam 5. Berarti berapa jam? 2 jam kan? 3, 4, 5, 2 jam. 2 jam itu masuk kategori mana? Kategori A. Berarti harus bayar 6.000. Yang Anda masukkan 10.000. Oke, kembalinya 4.000. Ini kelihatannya benar, tapi sebenarnya salah. Kan kalau misalnya kategori A itu, oh udah bener sih, bener-bener, karena total jamnya ini kita 2, harusnya kan tadi kalau di soal 5 ya, berarti udah bener. Oke deh, begitu. Kalau misalnya kita coba di motor, Xiaogi motor, asal masuk parkiran 3, keluar saya sejam doang. Kategorinya kalau sejam berarti A 3.000. Yang Anda masukkan 10.000, banyak 7.000. Oke, selesai dengan waktu berapa? Sejam nih, 49 menit. Oke, itulah itu hari ini nomor 1 doang tuh. Gila enggak? Oke, nanti insya Allah nomor 2 nya besok bisa lebih cepat. Thank you. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Stop record.